Indonesia memiliki industri perikanan yang sangat sukses. Kita semua ingin mempertahankannya. Namun dengan teknologi modern, kita bisa membuat ikan lenyap dari perairan laut kita. Jika ini terjadi, industri perikanan kita akan musnah. Itu sama saja dengan bunuh diri, karena ikannya makin habis. Lalu apa yang akan kita tangkap? Sudah jelas, kita perlu memantau stok ikan yang tersisa di laut, agar kita dapat mengelola penangkapan pada saat stok ikan mulai berkurang. Ini membiarkan stok ikan pulih kembali, menangkap ikan menjadi lebih mudah dan menguntungkan. Tetapi tidak mudah bagi Indonesia mencari data akurat akan stok ikan. Tak bisa dilakukan sendiri, perlu kerjasama. Pemerintah, industri perikanan, dan para peneliti harus bekerja sama untuk mengumpulkan data demi keberlanjutan perikanan kita. Dan inilah yang terjadi di iFish. iFish adalah cara efektif bagi industri perikanan, pemerintah, dan para peneliti untuk bekerja sama untuk mengumpulkan data akurat akan stok ikan, memasukkannya ke dalam database, dan membaginya dengan pemerintah dan industri perikanan. With iFish, we develop a platform where people can go to and learn about the status of the fish stock. iFish sudah beroperasi di Labuan Lombok. Sebuah kapal mendaratkan ikan tuna di tempat pendaratan. Enumerator langsung mengukur hasil tangkapan dan mewawancarai kapten kapal. Juhrid salah satunya. Kita mengukur panjang ikan per ekor, serta mencari informasi tentang berat dan kualitas ikan, serta mencatatnya dalam formulir yang sederhana. Kita tidak mengukur semua ikan, hanya subsampel, sehingga proses penanganan ikan oleh pelaku usaha tidak terhambat. Sampel yang kami ukur cukup banyak dan mewakili total penangkapan. Secara statistik, hal ini sudah valid. The average length of fish in the catch is a good indicator for the exploitation status. Ikan yang lebih panjang tentunya lebih tua dan dewasa. In extreme cases, you may find the catch barely has any mature animals anymore. So there are only juveniles left. And at that stage, of course, the fishery is in a critical status. iFish juga mengumpulkan data bermanfaat tentang cara penangkapan ikan. Enumerator lain mewawancarai kapten untuk mengetahui informasi seperti penggunaan es, BBM, serta daerah penangkapan. Sekali lagi, semuanya dicatat pada formulir kertas. Jadi apa yang dilakukan dengan semua data ini? Nah, numerator mengisi data pada tabel standar Excel dan membawanya ke warnet di dalam flash disk. Di sini, dia memasuki situs internet iFish, memilih file, dan menguploadnya ke server iFish yang aman. Secara langsung, semua data baru dari lapangan tadi masuk ke database iFish. And at that stage, the information sharing begins. Terpisah sejauh 80 km di Mataram, Pak Aminullah dapat login ke situs iFish dan langsung melihat laporan dan tren perikanan tuna, termasuk data penangkapan tadi pagi. Dengan adanya iFish ini, kita tahu kondisi sesungguhnya, terutama ikan tuna cakalang itu. Tergambar di situ mulai per bulan, per harinya juga ada, berapa pendaratannya, berapa kapal yang mendarat. Murni, valid gitu kan, realistis di lapangan kan. Hingga dinamika itu menjadi suatu motivasi kita, bagaimana ekosistem itu kita kelola. Peneliti perikanan dan pedagang juga dapat login ke iFish untuk melihat data yang mereka butuhkan dalam format khusus bagi mereka. Kalau kesan saya cukup bagus iFish ini, karena pendataan semua lengkap. All subscribed users can access the same database, but what they will see depends a little bit on their needs. Pemakai iFish tidak bisa melihat lokasi penangkapan yang akurat. Lokasi tersimpan dalam grid 60 mil laut. Jadi, data iFish tidak dapat digunakan untuk menentukan tempat penangkapan. Semua pemakai hanya dapat melihat data yang mereka butuhkan untuk ikut serta dalam mengelola perikanan. Anova, perusahaan pertama yang bergabung dengan iFish. Anova membantu IMAX dalam program iFish untuk mengambil data. Currently we have 6 locations where we collect data in the eastern part of Indonesia. 25 people are employed there to
collect data on a daily basis at the landing sites. ANOVA melakukan ini untuk membantu pemerintah mendapatkan data untuk mengelola perikanan dengan baik. Kemitraan seperti ini adalah inti dari iFish. It's not just software, it is also a way of working together. It is based on software as well as what we call a data collection committee. And in this data collection committee we bring people together who work together on the same fishery. Sekarang mereka punya data yang tepat, mereka dapat membahas keputusan terbaik untuk menjamin stok ikan agar industri perikanan tetap menguntungkan. Dan inilah hal terbaik tentang iFish. iFish adalah sarana untuk pemerintah, para peneliti, dan industri bekerja sama untuk membuat perikanan Indonesia berkelanjutan. Ini terobosan yang sangat penting. Semakin banyak perusahaan, asosiasi perikanan, dan pemerintah lokal bergabung dengan iFish, masa depan perikanan Indonesia akan semakin cerah. Rasio alat tangkap sama armada yang tersedia dengan stok asesmen itu sudah nggak imbang lagi. Nah inilah yang bisa membantu. I am convinced that if government, researchers and private sector work together, we will end up with sustainable fisheries. Yang paling penting adalah bahwa ini demi kebaikan bangsa Indonesia. Proses iFish sangat sederhana dan gampang diterapkan. Nah kalau ini diterapkan secara nasional di 11 WWP, luar biasa untuk data kita. Fisheries management yang sesungguhnya, yang sustainable itu bisa kita terapkan.